Bapak Ibu, eh, pada kesempatan kali ini saya hanya sharing saja berkaitan dengan pengalaman yang sudah pernah dan sudah saya lakukan dalam proses penulisan buku. Nanti mungkin juga saya coba sharing berkaitan dengan trik dan tips, mungkin di kiat-kiat gitulah menulis buku. Karena kalau kita sudah paham petanya, kita sudah tahu caranya, insya Allah menulis buku itu sangat mudah sekali. Bahkan dalam 1 bulan kita mau menulis 1 buku ajar misalnya, insya Allah sangat mudah dan memungkinkan. Kalau kita sudah tahu cara, teknis, trik, dan tipsnya, kita sudah tahu kiatnya. Karena persepsi kita itu banyak para kolega atau teman-teman itu memiliki mindset menulis buku itu susah, menulis buku itu sulit, menulis buku itu butuh waktu yang cukup dan seterusnya. Saya coba nanti untuk bisa membongkar itu semua, semoga menjadi manfaat, menjadi motivasi bagi Bapak Ibu, lebih-lebih di bulan puasa. Semoga kita juga mendapatkan limpahan berkah dari bulan puasa Ramadan ini, sehingga dengan adanya bulan Ramadan kita melaksanakan kegiatan terutama berkaitan dengan aspek literasi yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai dosen, terutama yang dosen. Semoga bisa lebih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan harapannya penting ketika kita sudah memiliki kesungguhan untuk menulis atau sudah punya niat, minimal punya niat untuk menulis buku atau minimal punya mimpi untuk memiliki buku, terutama mimpi memiliki buku yang ditulis secara mandiri misalnya. Itu perlu untuk diwujudkan, tidak hanya sekedar diangan-angan dan diniat saja. Kalau hanya niat dan mimpi, insya Allah semua orang bisa. Tetapi untuk mewujudkan niat dan mimpi itu perlu kerja keras, perlu pengorbanan dan perjuangan, perlu ikhtiar yang kuat dari diri kita, sehingga mimpi itu tidak hanya uh, hilang begitu saja, karena hanya mimpi, tapi bagaimana kita menjadikan mimpi itu sebagai sebuah kenyataan yang bisa kita wujudkan, dan itu akan menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi diri kita, terutama Bapak Ibu yang belum memiliki buku, kemudian memiliki buku itu luar biasa. Kebahagiaannya tidak bisa dihitung dengan angka, tidak bisa ditukar dengan apapun. Karena kalau sudah punya buku, insya Allah kemanfaatan dan kebaikannya akan terus mengalir, dan itu akan menjadi nilai yang tak terhingga bagi diri kita. Dan itu akan menjadi nilai-nilai kebaikan, menjadi nilai-nilai warisan yang mungkin akan terus ada, apalagi hari ini zamannya teknologi informasi. Buku-buku kita akan terus dibaca, buku-buku kita akan terus dijadikan sebagai referensi oleh para orang lain, oleh ilmuwan-ilmuwan lain yang memungkinkan untuk bisa memiliki kesamaan di dalam bidang ilmunya. Saya kebetulan aktivitas menulis itu sejak menjadi dosen, yang dimulai dengan aktivitas pengelola jurnal. Kemudian belajar membaca dari banyak pakar, dari banyak ahli yang kami baca. Karena menulis buku itu kalau tidak diiringi dengan membaca maka akan tumpul, maka akan menjadi kita kelimpungan. Oleh karena itu, menulis itu memang harus diiringi dengan membaca yang banyak, membaca referensi, membaca buku, membaca artikel, membaca berita, membaca informasi, dan seterusnya. Karena kekuatan menulis itu ada di kekuatan bacaan kita. Saya kebetulan juga selain menulis, juga menjadi editor dan reviewer di beberapa jurnal yang memungkinkan kita untuk terus bisa belajar. Saya juga aktif di asosiasi afiliasi penerbitan buku, sehingga insya Allah
eh, apa hal-hal literasi. Di majalah juga saya juga aktif menjadi pimpinan redaksi, kemudian di kampus juga aktif di inkubator bisnis, karena literasi itu masuk di dalam kerangka inkubator bisnis termasuk dosen dan mahasiswa. Saya juga menjadi mendeley advisor di Indonesia, dan karena manajemen referensi itu juga sekarang sudah mulai merambah di perbukuan, tidak hanya di perjurnalan, karena manajemen referensi itu menjadi satu hal yang mungkin mutlak untuk kita pergunakan, membangun konsistensi, membangun kejujuran di dalam penulisan kita dan seterusnya. Oke Bapak Ibu, saya mulai dari mindset ini. Maka Bapak Ibu ketika sudah memiliki niat atau mimpi untuk menulis buku, maka mindset ini harus dipegang. Menulis buku itu mudah, menulis itu mudah. Tidak hanya menulis buku sebenarnya, menulis artikel, menulis opini, menulis paper, menulis buku hampir sama, karena polanya adalah sama. Yang membedakan kan karakternya saja. Kalau buku seperti ini, kalau artikel seperti ini, kalau opini seperti ini, dan seterusnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, apa yang kita miliki, apa yang kita tahu, apa yang kita punyai, terutama ilmu pengetahuan yang kita miliki, paling tidak kita bisa mengikatnya dengan bentuk tulisan. Karena sehebat-hebatnya orang, sepintar-pintarnya orang, secerdas-cerdasnya orang, katanya Pak Pram, kalau ia tidak menulis, maka akan kehilangan ditelan zamannya. Artinya orang boleh pintar setinggi langit, tetapi ketika ia tidak menulis, maka ia akan hilang ketika sudah umurnya selesai. Ilmu pengetahuan yang kita miliki akan terus berkembang Bapak Ibu. Bapak Ibu punya potensi untuk bisa menghasilkan banyak karya dari pengetahuan, dari pemahaman, dari ilmu yang dipelajari, pengalaman-pengalaman Bapak Ibu banyak sekali. Ngajar itu kalau dihitung per semester sudah berapa buku kalau bisa dihasilkan. Maka kalau saya misalnya menulis buku hampir setiap hari, menulis apa saja, saya coba untuk mengistiqomahkan diri untuk selalu menulis setiap hari. Karena aktivitas menulis itu adalah aktivitas yang membutuhkan latihan, membutuhkan pembiasaan, membutuhkan pembudayaan dari diri kita sendiri. Sehingga menulis itu memang harus terus dirawat. Oleh karena itu Bapak Ibu, prinsip yang selalu saya pegang adalah ilmu pengetahuan yang kita pelajari hari ini itu tidak akan pernah ada tanpa ada yang mau menuliskan. Dan barang siapa yang mau menuliskan ilmu pengetahuan yang kita miliki hari ini, insya Allah akan menjadi warisan bagi generasi kita berikutnya. Dan itu yang akan menjadi modal kita untuk bisa, misalnya buat kita modal untuk hidup yang lebih abadi. Saya juga akan meyakini bahwa apa yang kita tulis hari ini itu akan menjadi syafaat kita kelak di hari kiamat Bapak Ibu. Dia akan menjadi sebuah saksi bagi kita bahwa ia pernah ditulis oleh kita. Dan saya sangat meyakini bahwa apapun yang kita kerjakan hari ini, walaupun sekecil debu misalnya, kalau itu suatu yang bermanfaat dan berguna, suatu yang baik, maka insya Allah akan menjadi balasan kebaikan dan kemanfaatan bagi diri kita. Jadi keyakinan-keyakinan itu akan mendorong kita untuk terus bisa lebih produktif, bisa lebih kreatif, bisa lebih banyak memanfaatkan waktu-waktu yang ada dengan cara kita membangun sebuah monumen-monumen peradaban dengan cara menuliskannya itu. Karena jangan sampai, mungkin ini juga pesan bagi diri saya, jangan sampai kita ini hidup sekali Bapak Ibu. Jangan sampai hidup kita itu nama kita hanya tertulis di batu nisan saja. Paling tidak nama kita tertulis di karya-karya yang kita hasilkan. Paling tidak nama-nama kita tertulis di paper, di buku, di artikel, dan lain sebagainya yang memungkinkan itu bisa menjadi sesuatu yang berguna bagi diri kita kelak. Walaupun tidak hari ini, tapi kelak itu akan menjadi sesuatu yang berguna mungkin bagi generasi kita berikutnya. Maka ketika demikian, bahwa aktivitas kita menulis itu adalah sebenarnya
aktivitas merawat peradaban. Bahwa apa yang kita tulis hari ini itu adalah sesuatu tanaman yang mungkin kita tanam benih yang mungkin kelak akan kita panennya. Sehingga peradaban nanti itu bisa kita bangun hari ini. Karena keberlanjutan ilmu pengetahuan itu bisa terus ada. Mungkin ilmu akuntansi itu akan terus ada ketika Bapak Ibu hari ini menuliskannya tentang pengantar akuntansi dan seterusnya. Sehingga ini menjadi kunci bagi kita untuk terus mendorong kita ini agar lebih produktif, agar lebih bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai waktu yang ada bagi diri kita itu hanya digunakan untuk tidur, untuk melaksanakan hobi, untuk dan lain sebagainya. Tapi paling tidak bisa diselipkan 1 jam, 2 jam, atau 30 menit lah untuk bisa eh, memanfaatkan atau membiasakan diri kita dengan cara menulis. Bapak Ibu, eh, ini juga memang tidak mudah, terutama bagi Bapak Ibu pemula, bagi Bapak Ibu dosen yang baru menjadi dosen, atau bagi Bapak Ibu yang baru belajar menulis. Karena semua orang bisa menulis Bapak Ibu, tapi tidak semua orang bisa menjadi penulis. Karena kalau hanya menulis, mungkin kita diajarkan dari sekolah-sekolah formal kita, tapi menjadi penulis itu butuh tantangan, butuh perjuangan, dan butuh ketekunan. Bapak Ibu jika ingin menjadi penulis yang hebat, maka tentu Bapak Ibu harus belajar dari orang-orang yang sudah menuliskan karya-karya yang hebat. Bapak Ibu bisa belajar dari Imam Al-Ghazali, Bapak Ibu bisa belajar dari Ibnu Sina, yang karya-karyanya sampai hari ini itu dibicarakan, dibahas, dikaji, dianalisis, diteliti, dan seterusnya. Itu karya-karya yang fenomenal. Maka paling tidak bisa belajar dari semangatnya, bukan belajar dari ilmunya, karena orang itu memiliki kompetensi keilmuan masing-masing. Tapi paling tidak belajar dari bagaimana beliau-beliau itu menulis buku sampai ribuan halaman, sampai berjilid-jilid. Padahal dulu tidak ada komputer, tidak ada laptop, tetapi mereka menulis dengan tulis tangannya sendiri. Itu bisa sampai berjilid-jilid, bahkan sampai kalau kita melihat misalnya contoh Profesor Quraish Shihab yang menulis tafsir itu sampai 15 jilid. Satu jilid bisa 1000 halaman. Itu kalau dikalkulasi 15.000 halaman. Itu kalau kita kalkulasi kira-kira kalau satu hari satu halaman itu sudah berapa hari dihabiskan untuk menulis. Dan ternyata memang apa yang dihasilkan sampai hari ini itu kemanfaatannya luar biasa. Dan itu yang akan mengubah kehidupan kita itu ya dari buku. Bukan kekuatan otot, bukan kekuatan senjata, bukan kekuatan teknologi, tetapi kekuatan pola pikir kita. Dari mana? Dari tulisan-tulisan yang kita tulis. Dari kekuatan-kekuatan pena kita yang kita hasilkan itu akan mampu mengubah kehidupan kelak, akan mampu mengubah pola kehidupan masyarakatnya, dan seterusnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, menulis itu akan menjadi tanaman kebaikan bagi diri kita. Tidak hanya nilai-nilai kebaikan, tetapi ada royalti di sana. Ada pengetahuan yang terus dikembangkan, ada pengetahuan yang terus dikaji, diteliti, ada pengetahuan yang terus disampaikan. Walaupun kita misalnya mohon maaf kita sudah tiada, tetapi buku-buku kita akan terus menemani para generasi kita belajar terkait dengan bidang ilmu Bapak Ibu. Dan itu menjadi kebahagiaan yang luar biasa. Kemudian ada nilai kebaikan, dan yang terakhir adalah nilai-nilai kemanfaatan. Jadi ini pasti. Jadi apa yang saya sampaikan ini menjadi tanaman kebaikan yang kemungkinan kelak kita akan memanennya. Oleh karena itu Bapak Ibu tidak usah sungkan-sungkan, mumpung masih ada waktu, ada kesempatan, banyak hal yang mungkin Bapak Ibu bisa tuangkan, banyak ilmu yang mungkin Bapak Ibu tulis, itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baik. Apa yang saya sampaikan di awal tadi itu menjadi nilai ini Bapak Ibu. Kalau kita menanam ini hari ini, maka di salah satu video YouTube saya sudah pernah saya buat berkaitan dengan royalti. Kalau pengen kaya, kita bisa kaya dari menulis itu, karena kalau misalnya kalkulasi satu buku bisa menghasilkan, kalau kita bicara tentang royalti ya, satu buku kita paling tidak antara 10 juta sampai 12 juta satu buku kalau diterbitkan di penerbit mayor. Kalau 10 buku tinggal dikalkulasi, itu
1 semester, ada yang 3 bulan, ada yang setahun, tergantung dari perjanjian kerjasamanya. Tetapi dengan menulis ini kita juga bisa bisa menghasilkan apa yang mungkin menjadi tujuan dari menulis kita juga bisa royalti misalnya. Kalau dosen rata-rata kan tujuan menulis rata-rata yang saya amati itu memang mengarah ke untuk kenaikan pangkat, untuk jabatan fungsional dan seterusnya. Tapi rata-rata memang ketika dibutuhkan baru nulis. Ketika tidak membutuhkan ya biasanya ya santai-santai saja tidak menulis. Oleh karena itu sebenarnya tidak hanya ini, banyak hal, banyak lain yang bisa Bapak Ibu dapatkan dari menulis.